Halo guys, welcome to PS Anime. Jadi kali ini Mimin ada judul baru nih, yaitu The Strongest Body Old Ancestor in History. Jadi judul ini termasuk ke dalam manhwa ya, pakai U. Dan Mimin lihat kayaknya udah ada sih yang ngebahas ini, cuma Mimin gatel aja gitu pengen ngebahas ini di channel PS Anime juga. Karena emang ceritanya epic banget guys. Dan judul ini Mimin gak ada nanya ke kalian dulu pakai polling kayak biasanya, jadi Mimin langsung gas aja. Jadi kalau misalkan nanti kalian suka atau enggak ya komen di bawah ya. So, status manhwa ini masih ongoing, jadi perjalanannya masih panjang. Terus untuk genrenya itu bisa masuk ke martial arts, shonen, historical, adventure, dan action. Kalau menurut Mimin ya. Oke, biar nggak lama, Mimin langsung mulai aja alur ceritanya. Jadi kita mulai dari latar belakang dulu ya. Ceritanya di 9 alam mistik. Bela diri dan orang yang kuat itu adalah dua hal yang sangat dihormati. Dan untuk menghormati itu, ada sebuah daftar yang di dalamnya itu ada nama-nama orang terkuat di dunia. Daftar itu disebut daftar surgawi. Menurut rumor, orang-orang yang ada di daftar itu sangat kuat guys. Bahkan saking kuatnya, orang-orang itu bisa ngendaliin alam lah. Bisa dibilang ya, kayak buat hujan, terus ngontrol awan, dan lain sebagainya. Dan orang nomor 1 di dalam daftar itu, kini sedang berdiri untuk melawan surga. Karena orang ini tuh di 9 alam mistik udah gak ada yang bisa ngalahin lagi guys. Makanya dia mutusin buat ngelawan surga, buat dapetin kekuatan tertinggi. Orang itu kini terlihat sedang berdiri di pinggir tebing. Jadi ceritanya dia lagi nantang para dewa di surga. Nama orang ini adalah Ye Changsuan, si nomor 1 orang terkuat di 9 alam mistik. Sebuah tombak emas raksasa sekarang udah keluar dari langit untuk nyerang si Changsuan. Tapi saking OP-nya orang ini, dia cuma perlu 2 jari buat ngerusak tombak itu. Ngelihat itu, orang-orang yang ada di sana pada kaget semua tuh. Changsuan bilang ke para penjaga surga kalau itu masih terlalu ringan. Penjaga itu pun marah-marah. Tapi Changsuan masih nanggapin itu dengan biasa aja. Dan karena dia udah muak sama ocehan penjaga itu, dia pun nyerang balik para penjaganya. Dan kerennya tuh ada di sini guys. Dia nyerang cuma pakai serpihan batu kecil yang ada di tangannya. Dan itu makin keren lagi waktu serpihannya itu nyampe di penjaga gerbang surga. Lihat tuh, batu kecilnya berubah jadi kekuatan besar yang langsung ngalahin para penjaga itu. Setelah itu, Changsuan nantang sang dewa buat keluar. Kali ini, akhirnya sang dewa ngeluarin kekuatan 100.000 kesengsaraan surgawi buat nyerang si Changsuan ini. Dengan wajah yang sangat percaya diri, si Changsuan ini mulai ngeluarin kekuatannya juga. Tapi usaha itu gagal karena kekuatannya masih belum cukup buat nandingin kekuatan dari dewa surga. Dan ya, jadinya dia harus menerima kekalahan dan mati saat itu juga. Tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Setelah itu, dia ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia udah nggak bisa lagi buat merintah 9 alam mistik. Jadi dia berharap teman-temannya itu bisa nggantiin perannya dia. Di saat yang bersamaan, setiap pemimpin alam iblis merasa sangat bahagia karena kematian Changsuan itu. Akhirnya mereka bisa bebas untuk berebut kekuasaan lagi buat jadi orang nomor 1 di daftar itu. Namun, ini berbanding terbalik dengan orang di alam suci. Dia khawatir kalau tidak ada Changsuan, keseimbangan di dunia ini bakal hancur. Oke, berikutnya latar waktunya berubah jadi 2000 tahun kemudian ya. Di tahun ini, tepatnya di kota Changzhou, terlihat kalau Sekte King Xuan sedang melakukan ujian bagi murid-murid baru yang ingin masuk ke dalam Sekte King Xuan. Dan di tengah keramaian itu, di sanalah Changsuan juga berada. Jadi singkat cerita, waktu Changsuan ini kalah lawan Dewa Surga, dia itu lahir kembali pada 2000 tahun kemudian. Nah, jadi di kehidupannya dia yang dulu, dia itu adalah anggota dari Sekte King Xuan ini. Jadi bisa dibilang kalau dia itu udah pernah ikut ujian masuk inilah. Dan sekarang dia ngerasa sedang nostalgia lagi. Sekte King Xuan ini adalah sekte nomor 1 di Changzhou. Setidaknya itu berlaku waktu Ye Changsuan ini masih menjabat lah istilahnya ya. Karena memang waktu itu dia lagi hebat-hebatnya, secara nggak langsung itu membuat Sekte King Xuan tempatnya dia berada juga ikut terangkat namanya. Tapi sekarang, Sekte King Xuan ini lagi berada di masa terbawahnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke cerita di Changzhou ya. Waktu Changsuan nyoba untuk berjalan-jalan sebentar, tiba-tiba bajunya ditarik sama bocil ini guys. Ternyata si bocil ini ngelihat Changsuan lagi ngomong sendiri. Jadinya, bocil itu bingung. Bahkan bocil itu ngira kalau Changsuan ini lagi sakit. Waktu ngeliat bocil itu, Changsuan ngerasa sangat kaget. Karena bocil itu punya aura yin dan yang sangat kuat. Jadi dia benar-benar gak nyangka kalau di dunia bawah ini ternyata masih ada manusia seperti bocil ini. Dan ya emang bener, bocil ini sebenarnya punya kekuatan. Karena beberapa menit setelah dia ketemu sama Changsuan, bocil ini bisa ngelihat kalau ada ular piton besar di langit. Dan waktu dia bilang kayak gitu, orang-orang di sekitarnya malah ngetawain bocil ini. Padahal sebenarnya itu adalah kenyataan.
Beberapa saat kemudian, ular itu menampakkan dirinya. Nah, di sana tuh orang-orang akhirnya pada ketakutan. Ular ini adalah ular yang lagi mau ningkatin kekuatannya dan berubah menjadi naga. Nah, untuk bisa ngerubah wujudnya itu, dia harus minum 8.000 darah seniman bela diri. Makanya dia nyerang orang-orang di sana. Tapi selang beberapa menit, seorang petarung wanita datang. Dia adalah junior di sekte King Xuan, namanya Han Zhengling. Dia datang bareng sama petarung lainnya buat ngatasin ular itu. Dan tanpa berlama-lama, mereka langsung menyerang ular itu. Tapi ular itu ternyata masih lebih kuat dari petarung King Xuan. Jadinya hanya perlu satu serangan, ular itu udah bisa bikin para petarung kesakitan. Han Zhengling ini pun nyuruh temannya buat manggil senior mereka di sekte King Xuan. Ngerasa belum puas buat ngalahin musuhnya, ular itu kembali menyerang para petarung. Melihat para petarungnya sebentar lagi akan dikalahkan, para warga mulai terlihat panik dan berlarian, tapi tidak untuk Chang Xuan. Dia terlihat masih bergerak tegak dan mulai mendekati tubuh ular itu. Dan tepat di bawah sang ular, Chang Xuan nyerang ular itu dengan kekuatannya. Bukan nyerang sih, ini lebih tepatnya nyentuh dengan satu jari ya. Tapi cukup dengan satu sentuhan itu, dia bisa bikin ular itu terlempar ke udara sampai akhirnya dia jatuh dan mati. Setelah dia mati, inti dari piton itu mulai terbentuk. Si bocil sangat senang waktu ngelihat inti dari piton itu, karena bentuknya yang kecil dan terlihat lucu juga. Karena Chang Xuan ngerasa kalau piton itu nggak berguna, jadi dia ngasih piton itu ke si bocil ini. Di langit kota Changzhou, para petarung senior dari sekte King Xuan terlihat mulai berdatangan. Ketua mereka adalah Shen Yunfei. Dia adalah cucu dari ketua aula dalam sekte King Xuan. Saat sampai di tempat, bawahannya ngasih tahu kalau ular itu udah dikalahin. Tapi pil sama inti ular itu menghilang. Bawahannya mikir kalau ada yang ngambil benda itu sebelum mereka datang. Shen pun nanya ke semua orang yang ada di sana, siapa yang nyembunyiin inti sama pil ular itu. Jadi sebenarnya Shen ini datang emang buat nyari inti sama pilnya aja guys, bukan buat nyelamatin orang-orang di sana. Ya emang jahat banget sini orang. Akhirnya untuk nyari tuh inti sama pilnya, bawahannya ngeluarin kekuatan cermin penerangan. Dengan kekuatan ini, mereka bisa tahu di mana lokasi pil sama inti ular itu. Dan benar aja, waktu kekuatan itu diaktifin, cahaya dari cerminnya langsung ngarah ke bocil ini karena dia yang megang inti ularnya. Waktu tahu kalau bocil ini yang bawa, bawahannya itu malah bilang kalau bocil ini nyuri intinya. Nah karena nggak suka kalau bocil itu dibilang pencuri, Chang Xuan pun langsung nyentilin batu buat ngerusak tuh cermin. Setelah itu, Shen nyuruh bawahannya buat nangkep si bocil. Tapi gerakan mereka kalah cepat sama Chang Xuan. Melihat perlakuan para senior itu, Chang Xuan merasa kecewa dengan generasi penerus sekte King Xuan ini. Karena menurut dia, mereka itu terlalu sombong. Terutama si Shen ini. Nah, si Shen ini sekarang ngasih Chang Xuan sebuah pedang. Dan Shen nyuruh Chang Xuan buat motong kakinya dia sendiri. Intinya, Shen ini ngancem, kalau Chang Xuan gak mau motong kakinya dia sendiri, maka dirinya lah yang akan ngebunuh Chang Xuan secara langsung. Tapi pas momen itu berlangsung, tiba-tiba si Han ini ngebela Chang Xuan. Dia bilang kalau Chang Xuan dan bocil itu cuma penduduk biasa, dan mereka juga nggak sengaja ngambil inti ular itu. Jadi mereka tidak bersalah karena tidak tahu. Terakhir, si junior ini minta ke Shen buat ngelepasin mereka. Tapi pas Han nunduk ke Shen, dia ngerasain auranya si Shen itu kuat banget. Sampai-sampai dia nggak bisa gerak guys. Jadi ini adalah singa mendalam Surai Es yang merupakan jiwa mendalam peringkat ke-6. Tiba-tiba dari belakang, Chang Xuan ngedorong Han. Terus dia ngejelasin kalau itu cuma tahap awal dari jiwa mendalam peringkat ke-6. Chang Xuan pun ngeluarin aura punya dia juga. Dan dalam sekejap, Shen langsung kelihatan panik. Aura singa yang dia punya bisa dilawan dengan mudah oleh Chang Xuan. Setelah itu, Chang Xuan mulai memberikan pelajaran kepada Shen. Di saat yang bersamaan, sebuah suara terdengar dari langit. Suara itu minta Chang Xuan buat maafin Shen atas nama sekte King Xuan. Setelah suara itu, akhirnya Chang Xuan melepaskan Shen. Selanjutnya, Chang Xuan mentil kepala Shen buat bikin ingatannya ke-reset. Jadi memori tentang siapa Chang Xuan itu gak bisa dia ingat lagi. Suara wanita terdengar. Itu adalah Ye Lingyan, wanita suci sekte King Xuan. Dia ngasih tahu Shen, kalau dia berani nyerang orang biasa lagi, maka dia akan dibunuh. Tapi Shen ini sombongnya udah kelewatan guys. Waktu dikasih ceramah gitu, bukannya nurut, si Shen ini malah ngelawan. Ya udah, Ye Lingyan langsung ngeluarin pedangnya buat ngancem si Shen. Dan waktu pedang itu dikeluarin, energi Yin langsung terpancar sangat besar.
Setelahnya, Ye Lingyan berbicara kepada Chang Xuan untuk meminta maaf atas kejadian hari ini. Waktu ngelihat Lingyan, bocil ini terlihat sangat terpesona akan kecantikan Ye Lingyan. Tapi Chang Xuan bilang apa gunanya cantik. Dia telah mendapatkan penyakit serius dari pelatihan pedangnya dan akan segera mati. Mendengar itu, Ye Lingyan pun terkejut. Karena memang benar seperti itu yang dia rasakan. Chang Xuan pun menjelaskan kalau ki dari pedang Siju itu nggak begitu bagus dan tidak mudah juga untuk dilatih. Jadi kalau misalkan dia pengen nyelesain masalahnya itu, Chang Xuan minta biar dia disiapin kamar VIP untuknya dan bocil itu. Dan juga Ye Lingyan diminta buat datang jam 11 malam ke kamar itu sendirian. Ya intinya kalau Ye Lingyan ini mau nyelesain masalahnya, dia diminta datang untuk bertemu Chang Xuan di kamar pada jam 11 malam. Para pasukan ini pun merasa marah mendengar ucapan Chang Xuan. Tapi karena Ye Lingyan udah pengen banget buat ngatasin masalahnya itu, dia pun berjanji akan datang jam 11 malam ke kamar Chang Xuan. Dan kini pasukannya semakin tidak mengerti dengan keadaan sesungguhnya. Tepat pukul 11 malam, Ye Lingyan datang ke kamar King Xuan sesuai janjinya. Dan di sana terlihat bocil itu udah tertidur pulas karena kebanyakan makan. Dan Chang Xuan juga terlihat sudah menunggu Lingyan. Saat tiba di sana, Chang Xuan ngasih tahu kalau dia sedikit aja telat, maka energi yang ada di dalam tubuhnya akan meledak. Dan kalau sampai itu terjadi, para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, sekali lagi, Lingyan merasa terkejut. Karena menurut dia, Chang Xuan ini adalah orang biasa. Jadi gimana bisa dia tahu tentang kekuatan itu? Lingyan merasa nggak setuju sama kata-kata dari Chang Xuan. Dia bilang kalau gurunya itu udah menekan kekuatan itu, sehingga nggak bakal terjadi apa-apa sama tubuhnya. Chang Xuan pun ngeluarin kekuatannya dan nyuruh Ye Lingyan buat ngeblokir kekuatannya itu. Dan waktu dia berusaha ngeblokir, tiba-tiba aja kekuatan yang dikeluarin sama Lingyan itu berbalik ke badannya dan malah nyerang dirinya dia sendiri. Chang Xuan pun ngejelasin kalau meridian kekuatannya itu telah dibakar oleh energi api, menghasilkan akumulasi energi api dan 2 dari 3 lubang pedang diblokir. Dan ini bisa terjadi karena ki pedang Siju tidak lengkap dan tidak boleh dilatih sembarangan. Kalau dia nekat untuk terus berlatih seperti itu, maka dia bisa gila dan ki pedangnya bisa membakar jantungnya sendiri. Tapi karena Ye Lingyan masih sangat percaya dengan gurunya, dia pun bilang kalau Chang Xuan berbohong. Akhirnya Chang Xuan pun mengeluarkan pedang Siju miliknya. Ini adalah jenis pedang yang sama seperti punya Ye Lingyan, tapi punya level yang lebih tinggi dan mendalam. Kemudian Chang Xuan mengatakan ke Lingyan, kalau dia mau ngebantu buat nyelesain masalahnya si Lingyan, kalau si Lingyan ini mau jadi pelayannya Chang Xuan. Jadi Chang Xuan minta biar Lingyan ini bawa dia ke sekte King Xuan besok, terus ngasih dia makan, minum, akomodasi, dan pekerjaan. Tapi dia cuma minta dilayanin selama 6 bulan aja. Setelah itu, Lingyan bisa bebas. Untuk sesaat, Lingyan terlihat ragu. Tapi akhirnya, karena dia ngerasa kalau Chang Xuan tahu segalanya, jadi dia ngeiyain permintaannya itu. Chang Xuan ngeluarin kekuatannya untuk ngeblokir kekuatan yang ada di dalam tubuh si Lingyan. Tapi karena prosesnya memang cukup menyakitkan, jadi beberapa kali si Lingyan ini mendesah guys. Dan ternyata di luar kamar, salah satu prajurit dari sekte King Xuan itu nguping. Dan karena dia nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, jadinya dia itu mikir yang enggak-enggak. Keesokan harinya, Lingyan, Chang Xuan, dan prajurit itu terlihat sedang berjalan menuju kerumunan orang. Chang Xuan minta ke Lingyan buat ngajak dirinya sama si bocil itu untuk berkeliling sekte dengan pedang terbang yang dia punya. Melihat itu, si junior ini masih terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Saat sudah sampai di halaman depan sekte King Xuan, Lingyan berkata kalau dia akan membawa murid-murid Chang Zhou ke alun-alun aula besar King Xuan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dia akan membawa Chang Xuan dan bocil itu ke tempat mereka akan tinggal. Ini adalah aula besar King Xuan. Dan yang di tengah itu adalah formasi King Xuan Luo Tian. Jadi para calon prajurit sekte King Xuan akan masuk ke formasi itu dan melawan monster-monster untuk dapat lolos ujian. Karena di sana panas, Chang Xuan minta ke Lingyan buat ngambil kursi. Mendengar itu, ia pun langsung mengerjakan perintah bosnya. Selama ujian berlangsung, belum ada satupun murid yang bisa lolos dari formasi itu. Bahkan mereka mengatakan kalau ujian tahun ini sangat sulit. Melihat itu, tetua Zheng Ping yang merupakan ketua sekte King Xuan merasa kecewa. Begitu juga dengan Chang Xuan. Sambil bersantai di kursi goyangnya, Chang Xuan bilang kalau salah satu kesulitan kenapa tidak ada murid yang bisa lolos,
Itu karena mereka semua tidak bisa bergerak maju. Melihat pemandangan itu, semua orang yang ada di sana merasa sangat terkejut. Mereka nggak ada yang nyangka kalau wanita suci sekte King Xuan mau melayani Chang Xuan yang terlihat seperti pengemis ini. Setelah itu, dari langit muncul 3 orang petarung. 3 orang ini adalah 3 orang seniman bela diri yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, 3 orang ini sampai nggak perlu ikut ujian untuk masuk ke sekte King Xuan, karena mereka ini langsung dipilih oleh para tetua. Dan mereka datang ke tempat ujian itu karena mereka nggak terima kalau Ling Yan diperlakukan seperti itu oleh Chang Xuan. Dengan kekuatan yang mereka punya, mereka bisa mengatasi formasi itu dengan mudah. Selanjutnya, mereka menantang Chang Xuan untuk melewati formasi itu. Namun, Chang Xuan cuma bilang, "Kau ingin mencoba formasi itu yang bahkan orang biasa bisa lewati? Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya itu." Salah satu dari mereka pun menyuruh Chang Xuan untuk membuktikannya. Setelah menghabiskan minumannya, Chang Xuan memanggil si bocil ini. Dia membisikkan sesuatu ke bocil itu. Dan kemudian, bocil itu langsung lari menuju formasi. Melihat kalau itu adalah hal yang gila, semua orang terkejut sekaligus ketakutan karena bocil itu tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Semua orang menganggap kalau bocil itu akan mati. Sekarang, si bocil udah sampai di formasinya. Sebuah kekuatan besar keluar menyerang siapapun yang masuk. Dan karena bocil ini polos banget, dia nggak takut sama sekali sama situasi di sekitarnya dia. Dan dia tuh cuma ngikutin omongan Chang Xuan, yaitu maju 3 langkah, lalu pergi 4 langkah ke kiri. Setelah itu, seekor monster raksasa keluar. Tanpa berlama-lama, monster itu langsung menyerang. Tapi bocil itu masih tidak kelihatan takut. Dia cuma ngikutin apa yang dibilang sama Chang Xuan sebelumnya. Ke kiri 4 langkah, jongkok, dan hitung sampai 3. Berjalan ke depan 5 langkah, lalu berhenti dan tutup mata, lalu hitung sampai 4. Melihat itu, ketiga petarung terbaik itu mulai memasang wajah tidak percaya. Karena saat mereka masuk ke formasi itu, mereka perlu menggunakan 50% kekuatan mereka untuk melawan monster-monster itu. Di sisi lain, Ling Yan terlihat sangat bersemangat. Dia mendukung bocil itu. Monster itu kembali menyerang, dan bocil itu kembali melangkah sesuai instruksi. Di langkah terakhir, dia nemuin seekor kura-kura kecil yang sangat imut. Ternyata, itu adalah inti kekuatan monster itu. Waktu kura-kuranya diangkat, monster itu langsung kalah. Selanjutnya, bocil itu juga bisa menaklukkan tingkat kedua dari ujian itu. Berikutnya tingkat ketiga dan terakhir 4. Sekarang bocil itu udah punya 4 peliharaan. Setelah semua monster dikalahkan, formasi itu mulai menghilang. Dan ketiga orang ini pun diam seketika. Setelah dari formasi itu, banyak orang di sekitar yang terkejut karena bocil itu bisa keluar dengan selamat. Bocil itu sekarang bilang ke Chang Xuan kalau dia pengen ngerawat binatang peliharaannya itu. Dan Chang Xuan berkata ke orang-orang di sana kalau formasi ini masih memiliki terlalu banyak kekurangan yang bahkan orang biasa pun dapat melewatinya. Tidak ada gunanya menggunakan itu untuk uji coba sama sekali. Sambil menuangkan anggur ke dalam gelas Chang Xuan, Ling Yan bertanya, apakah Chang Xuan bisa membuat formasi yang lebih baik untuk sekte King Xuan? Tapi untuk saat ini, Chang Xuan sedang tidak ingin membahas itu. Ia pun nyuruh Ling Yan buat fokus ngelayanin dia aja. Chang Xuan merasa bosan karena nggak ada murid yang bisa menarik perhatiannya. Ia pun berdiri dan pergi untuk berjalan-jalan sebentar. Dan selama itu, Ling Yan diminta buat ngejagain si bocil itu. Sebelum pergi jauh, Ling Yan memperingati Chang Xuan kalau sekte King Xuan punya banyak tempat terlarang yang berbahaya. Tapi Chang Xuan bilang kalau dia lebih tahu banyak tentang tempat itu daripada Ling Yan. Mendengar itu, Ling Yan jadi sedikit bertanya-tanya. Kini, Chang Xuan sudah berada di tempat yang ia tuju. Tempat ini adalah tempat produksi anggur roh. Dia mengambil satu kendi dan ingin mencicipi anggur itu. Tapi tiba-tiba seorang kakek datang dan melarang Chang Xuan mencicipi anggurnya. Kakek ini menganggap Chang Xuan itu adalah pencuri. Dia menyuruh Chang Xuan untuk meletakkan anggurnya itu sekarang. Tapi dia nggak mau. Kakek itu berusaha narik tangannya Chang Xuan, tapi kekuatan Chang Xuan terlalu besar. Dan dia pun mulai meminum anggur itu. Kakek itu mulai kehilangan kesabaran dan langsung menyerang Chang Xuan dengan kekuatannya. Saat diserang, Chang Xuan dengan cepat bisa bergerak menuju belakang kakek itu. Setelah itu, Chang Xuan bilang kalau anggur kakek itu sampah. Dan akhirnya, kakek itu marah dan menyerang Chang Xuan sekali lagi. Kendi anggur itu dilempar oleh Chang Xuan, dan hanya dengan kendi itu, Chang Xuan bisa menghentikan serangan si kakek hingga membuat dia terlempar ke belakang. Saat melihat ke arah kakek itu, Chang Xuan menyadari kalau kakek itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi karena badannya penuh luka, jadinya kekuatannya melemah.
Setelah itu, dari dalam ruangan, tercium aroma anggur dengan kualitas yang jauh lebih baik. Chang Xuan pergi ke dalam ruangan. Dan kakek itu mulai panik, dia tidak mau anggurnya dicuri. Di dalam ruangan, Chang Xuan naik ke tempat anggur itu disimpan. Saat dia membuka wadahnya, dia sangat kaget karena di dalamnya ada iblis loli yang dulu pernah dia penjara di aula tahanan iblis. Iblis itu bangun dan terkejut saat melihat Chang Xuan. Lalu karena itu, ia melarikan diri. Chang Xuan membiarkan dia pergi, tapi cepat atau lambat dia akan menangkap iblis itu. Jadi alasan iblis itu kesini karena anggur ini memiliki aura immortal yang dapat berguna untuk memulihkan kekuatan. Dan sekarang aura immortal anggur itu sudah banyak diserap oleh iblis loli. Tanpa aura itu, rasa anggurnya berkurang setidaknya 90%. Kemudian Chang Xuan balik ke depan untuk menemui kakek itu. Di depan, kakek itu udah nangis karena mengira anggurnya yang udah dia buat selama 49 tahun udah dicuri. Tapi kemudian Chang Xuan datang dan ngasih tahu kalau anggurnya masih ada. Akhirnya si kakek lega. Chang Xuan nanya, selain kakek itu, apakah ada orang lain yang tinggal di puncak Jianshuan ini? Kakek itu bilang, gak ada, dan itu udah terjadi selama 2000 tahun. Kemudian Chang Xuan nanya lagi tentang tempat terlarang yang ada di sana. Tapi kata kakek itu, gak ada tempat terlarang di sana. Setelah itu, Chang Xuan pergi meninggalkan si kakek. Saat Chang Xuan pergi, kakek itu merasa kalau wajah orang yang baru dia temui itu sangat familiar. Dia merasa pernah melihat orang itu. Tempat ini adalah aula istana surga mendalam. Saat masuk ke sini, Chang Xuan menyadari kalau tidak ada yang kesini untuk mengamankan formasi penghalang di aula tahanan lebih dari 2000 tahun. Itulah yang membuat iblis loli bisa melarikan diri dari penjara. Chang Xuan membuka jalan ke area bawah tanah. Saat memasuki tempat itu, Chang Xuan melihat orang-orang yang pernah dia tangkap dulu. Dan sekarang orang-orang itu udah pada mati karena kelaparan. Kecuali iblis loli ini. Iblis loli ini namanya Tao Yuyu. Selama 2000 tahun lebih, dia telah menunggu kehadiran Chang Xuan. Tapi tidak pernah datang. Dia pun merasa sedih. Beberapa saat kemudian, dia menyadari kalau ada orang yang datang. Ia langsung mengeluarkan kekuatan penggoda untuk membuat orang itu menemuinya. Tapi Chang Xuan udah hafal dengan kekuatan itu. Dan karena itulah juga kenapa iblis loli ini dikurung oleh Chang Xuan. Menurut dia, kalau iblis loli bebas, semua orang akan tergoda dengan kekuatannya itu. Dan itu bisa menimbulkan kekacauan. Saat Chang Xuan mendekat, iblis loli langsung merubah wujudnya menjadi wanita dewasa yang cantik. Dia berharap orang yang dia temui ini bisa membuatnya keluar dari penjara. Tapi Chang Xuan tidak tergoda dengannya. Justru dia marah karena anggur spiritual tadi. Iblis loli tidak menghiraukan itu dan terus mencoba menggoda. Chang Xuan menyuruh iblis loli untuk mengenalinya dengan mencium aroma badan. Saat mencium aroma badannya, iblis loli menyadari kalau itu adalah bau Ye Chang Xuan. Tapi ada sedikit perbedaan yang sangat sedikit gitu kan. Karena ada perbedaan itu, iblis loli pun mengira kalau dia adalah keturunannya Chang Xuan. Kini dia terlihat sangat marah karena sebenarnya iblis ini suka sama Chang Xuan. Jadi dia nggak rela kalau Chang Xuan ini punya istri. Chang Xuan mentil kepala si iblis itu dan mengatakan kalau dia adalah Ye Chang Xuan yang sebenarnya. Tapi iblis itu tetap tidak percaya. Chang Xuan mematahkan kekuatan iblis itu dan membuat dirinya kembali ke wujud awal. Nah sekarang akhirnya dia percaya dan langsung menangis karena dia sedih banget udah ditinggal selama 2000 tahun. Chang Xuan pun menjelaskan kalau dia udah sempat mati sekali dan terlahir kembali menjadi manusia biasa tanpa basis kultivasi. Setelah itu Chang Xuan bertanya apakah iblis itu mau keluar atau tidak. Dengan mata yang berbinar, iblis itu sangat ingin itu terjadi. Tapi Chang Xuan meminta iblis itu berjanji untuk tidak berubah bentuk, tidak berjalan 5 langkah dari Chang Xuan, dan jangan menyebut dirinya sebagai seorang wanita tua, walau dia sebenarnya udah hidup selama 2000 tahun lebih. Ia pun menyetujui itu dan pintu penjara dibuka. Sekarang dia terlihat sangat senang. Setelah itu, mereka berdua pergi. Di aula sekte King Xuan, sebuah monumen diskontinuitas terlihat bersinar saat didekati oleh bocil ini. Semua orang yang melihat itu terlihat sangat bingung karena ini adalah prasasti yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Selain itu, dia memiliki atribut es dan api yang dapat menumbuhkan yin dan yang. Karena bocil ini merupakan murid kelas suci, jadinya monumen itu bisa bereaksi jika didekati oleh dirinya. Selain itu, manusia seperti bocil ini memiliki potensi yang tinggi untuk dapat menjadi kultivator hebat. Maka dari itu, sekarang orang-orang mulai menginginkan si bocil ini untuk masuk ke sekte mereka. Pertama ada tetua agung dari sekte King Xuan. Kemudian ada tetua Yuk Xuan, master dari sekte wanita suci.
Kemudian ada Zhuo Tongtian, master dari sekte pemecah langit, dan Luke Xibei, master dari sekte meteorit. Mereka berempat kini terlihat sedang berdebat untuk mendapatkan bocil itu. Perdebatan mereka akhirnya berhenti saat Tai Chang, master dari sekte King Xuan, datang dari pengasingannya. Karena master dari King Xuan ini adalah master dengan kekuatan tertinggi, jadi dia sangat dihormati oleh master dari sekte lain. Dan karena itu pula, gadis itu pun direlakan oleh semua master untuk dimiliki oleh sekte King Xuan. Oleh Tai Chang, bocil itu akan ia warisi metode kultivasi. Atau dengan kata lain, bocil itu akan dijadikan murid khususnya. Setelah itu, mereka turun untuk menemui si bocil. Melihat sang master yang menaruh perhatian khusus pada bocil itu, salah satu murid sekte King Xuan terlihat iri. Dia ingin menjadi pusat perhatian juga. Saat berbicara dengan bocil itu, master ini bilang kalau dia akan menjadi masternya. Tapi bocil ini bilang kalau dia udah diangkat jadi murid oleh kakaknya. Yang dia maksud kakak itu adalah Chang Xuan ya guys. Mendengar itu, Tai Chang merasa bingung siapa kakak yang dia maksud. Salah satu muridnya maju memberi info kalau kakak yang dimaksud bocil itu adalah pengemis yang sangat sombong. Melalui pengamatannya, tidak ada tanda-tanda kultivasi yang dapat dirasakan dari pengemis itu. Dia tidak tahu bagaimana pengemis itu bisa masuk ke sekte King Xuan. Dan dia meminta pengemis itu untuk naik ke atas panggung untuk diuji. Tapi sebaliknya, pengemis itu memberinya banyak alasan untuk menutup mulut dan alasan itu juga tidak masuk akal. Dan pendeta agung kita di sini bahkan secara pribadi menghadirinya. Dia curiga apakah pendeta besar itu sebelumnya memiliki kesepakatan dengan pengemis di tempat lain. Master Tai Chang merasa terkejut. Dia bertanya kepada Ling Yan, apakah itu benar? Dan Ling Yan pun mengakui itu. Karena saking marahnya, tiba-tiba Tai Chang mengeluarkan kekuatannya. Sedangkan Ling Yan hanya bisa menunduk ketika dia dikatakan telah mempermalukan sekte King Xuan. Beberapa saat kemudian, Chang Xuan datang. Murid ini langsung ngasih tahu kalau orang yang dia maksud sudah datang. Bocil ini mendatangi Chang Xuan. Iblis Loli melihat bocil itu memiliki tubuh Tao yang ganda. Dia bertanya ke Chang Xuan, apakah dia murid yang baru diambil? Chang Xuan menjawab iya. Iblis Loli memuji Chang Xuan karena telah mendapat bibit yang bagus. Melihat Iblis Loli, bocil ini terpesona. Dia bilang kalau Iblis Loli itu kawaii, atau cantik lah gitu ya kan, atau imut. Tapi Iblis Loli nggak seneng karena usianya udah 2000 tahun. Dia pun marah dan ngasih tahu kalau dia udah tua. Setelah itu, Chang Xuan memperingati 3 syarat yang sebelumnya udah dikasih tahu ke Iblis Loli ini. Setelah itu akhirnya Iblis Loli ingat. Tapi bocil ini masih bingung. Iblis Loli bilang kalau bocil itu harusnya manggil dia nyonya. Pas ngedengar itu, Ling Yan kaget. Dia ngira Chang Xuan ini adalah pedofil karena udah wik-wik sama bocil. Wik-wik nggak tuh? Chang Xuan pun mukul Iblis Loli. Di sisi lain, murid ini merasa bingung kenapa Master Tai Chang hanya diam. Ia pun berusaha memanas-manasi Master Tai Chang agar mau mengusir Chang Xuan. Tapi ternyata, Master Tai Chang kenal sama Iblis Loli. Dia dulu pernah menjadi anggota sekte Iblis Loli itu. Bahkan dia itu pernah tergila-gila sama Iblis Loli. Menyadari itu, dia pun berusaha untuk kabur karena kalau sampai kisah itu terbuka, maka reputasinya dia akan hancur. Tapi waktu dia mau kabur, murid itu tiba-tiba narik bajunya Master Tai Chang. Dia pun mulai panik, dan wajah itu terlihat tambah panik waktu Iblis Loli datang ke arahnya sambil bilang, "Adik Chang Chang." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana langsung terkejut, apalagi si Master Tai Chang ini. Mukanya udah banjir keringat tuh guys. Master Tai Chang ini berusaha mengelak dari Iblis Loli. Iblis Loli ini nanya ke Ling Yan, bukankah itu Tai Chang? Dan Ling Yan berkata iya, masternya disebut Tai Chang. Akhirnya Master Tai Chang tidak bisa mengelak lagi. Iblis Loli lalu menceritakan kalau Master Tai Chang pernah dibully sama orang lain. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi muridnya Iblis Loli. Dan setelah itu, Master Tai Chang baru punya kekuatan buat ngasih pelajaran ke orang-orang itu. Mengetahui masa lalu dari masternya itu, semua orang mulai menertawakan Master Tai Chang. Sedangkan Master Tai Chang hanya bisa menangis meminta ampun ke Iblis Loli untuk menyelamatkan reputasinya. Ling Yan bertanya ke Chang Xuan, siapa sebenarnya Iblis Loli itu? Chang Xuan cuma menjawab kalau Iblis Loli itu cuma teman lamanya, dan dia suka jalan-jalan. Tapi Ling Yan curiga. Lalu Master Tai Chang bertanya kepada Iblis Loli siapa yang dia ajak. Awalnya Iblis Loli ini ingin memberitahu kalau itu adalah leluhur sekte King Xuan. Tapi Chang Xuan memberi kode untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang identitasnya. Sebagai gantinya, Iblis Loli bilang kalau Chang Xuan itu adalah suaminya. Ling Yan dan Tai Chang pun kaget.
Iblis Loli meminta Taichang untuk membawakannya makanan. Taichang pun mengantar mereka ke suatu tempat. Sedangkan murid ini masih sangat kesal dengan Chang Xuan. Dia tidak terima kalau orang yang dia anggap pengemis itu mendapat perhatian lebih dari Master Taichang. Dia pun merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Chang Xuan. Yang dia lakukan adalah menyebarkan gosip ke seluruh murid di seluruh sekte kalau wanita suci sekte mereka telah ditangkap oleh Chang Xuan dan dipaksa untuk melakukan segala macam hal setiap malam. Setidaknya sudah 100 orang yang percaya dengan gosip itu selama 2 hari. Dia berharap dengan gosip itu, Chang Xuan bisa diserang oleh seluruh murid sekte. Di lain tempat, seorang prajurit mengabari Liang Feifan, putra dari Master Sekte Yunxia, kalau wanita suci sudah ditangkap oleh seorang pemuda sombong yang datang ke ujian masuk sekte beberapa hari lalu. Dan orang itu juga menyuruh wanita suci untuk menjadi pelayan pribadinya. Mendengar itu, Feifan langsung marah. Dia pun langsung pergi dari tempat duduknya. Di sebuah ruang makan, Chang Xuan dan rombongan terlihat sedang makan enak bersama Master Taichang. Beberapa menit kemudian, Feifan datang ke tempat itu. Saat dia datang, dia melihat kalau Ling Yan sedang melayani Chang Xuan. Melihat itu, dia pun tambah kesel. Saking keselnya, dia sampai ngeluarin pedang dan nyerang Chang Xuan. Syukurnya, Chang Xuan nyadar kalau ada yang menyerang. Dia pun langsung bergegas ngambil ayam yang ada di mulutnya Iblis Loli untuk dipakai nyerang balik kekuatan itu. Saking kuatnya Chang Xuan ini, ayam aja bisa dipakai buat matahin kekuatan pedang itu, guys. Feifan masih sempat menghindar dari ayam itu. Tapi dia terlihat sangat kaget waktu lihat ternyata serangan ayam goreng itu sangat kuat, sampai bisa ngebelah pohon. Feifan pun turun dan langsung berjalan menuju tempat makan Chang Xuan. Tapi saat melihat ke depan, Ling Yan mengetahui kalau itu adalah Feifan yang datang. Dia pun menjelaskan ke Chang Xuan dan rombongannya kalau dia kenal orang itu dan dia akan mengurusnya. Ling Yan pun berjalan ke depan. Saat bertemu Ling Yan, Feifan bilang kalau dia akan menyelamatkan Ling Yan dari orang itu. Ling Yan pun menjelaskan kalau Feifan telah salah paham. Dia juga ngejelasin kalau Chang Xuan itu bukan orang jahat. Tapi Feifan gak percaya. Dia pun memanggil Chang Xuan untuk keluar sambil menghunuskan pedang. Tapi tanpa disangka, Ling Yan langsung menghadang Feifan sambil menghunuskan pedangnya juga. Dia bilang kalau mau menyakiti masternya, maka Feifan harus melewati dia dulu. Karena Feifan penasaran banget sama apa yang bisa ngebuat Ling Yan bisa sepatuh itu sama Chang Xuan, dia pun ngeladenin Ling Yan. Kini dia sudah mulai mengeluarkan kekuatan dengan pedangnya. Begitu juga dengan Ling Yan. Dia sudah siap dengan pedangnya. Dua kekuatan beradu. Tapi kekuatan Ling Yan lebih besar. Syukurnya, Feifan masih bisa menghindar. Tapi dia sangat terkejut saat tahu kalau Ling Yan punya kekuatan sebesar itu. Ling Yan menyerang sekali lagi, dan kini kekuatannya tepat mengenai Feifan sampai itu bisa ngebuat pedangnya rusak dan tubuhnya luka. Setelah itu, Ling Yan menyuruh Feifan pergi. Tapi Feifan masih penasaran dengan Chang Xuan. Bahkan dia mengaitkan kekuatan besar yang dimiliki oleh Ling Yan dengan keberadaan Chang Xuan. Karena udah saking gregetannya, dia pun langsung menyerang ke arah Chang Xuan kali ini. Tapi syukurnya, Chang Xuan cepat, jadi cuma mejanya doang yang kena. Dan pedang itu kini udah ditangkap sama Iblis Loli. Dia kelihatan marah banget, karena makanannya udah dibuat berantakan. Saking marahnya, Iblis Loli itu bisa matahin pedang terbaik Feifan hanya dengan satu genggaman. Gak sampai di sana, guys. Iblis Loli juga sampai ngangkat kursi beton untuk dilempar ke Feifan. Feifan terkena serangan itu. Tapi Iblis Loli masih belum puas. Dia ngambil kursi lainnya dan mulai nyerang Feifan lagi. Master Taichang tiba-tiba bangun dan menghalang serangan itu. Lalu ia berbicara kepada Feifan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah kau melihat bahwa aku sedang menjamu tamu? Setelah itu dia ditendang keluar oleh Master Taichang. Kejadian itu berakhir. Semua tempat kini dibersihkan. Selagi para pelayan membersihkan tempat, Master Taichang diam-diam menatap Chang Xuan. Sambil berpikir, Liang Feifan tiba-tiba datang dan mencoba membuatnya marah untuk melihat keahliannya. Tetapi dia tetap tenang sepanjang waktu. Master Taichang pun sangat penasaran siapa sebenarnya Chang Xuan ini. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia bertanya kepada Ling Yan tentang kapan dia berlatih teknik 10 pedang Qi yang menentukan ke alam pencapaian besar. Ling Yan menjelaskan kalau dia bisa mempelajari teknik itu karena bimbingan dari Chang Xuan. Master Taichang tidak percaya. Bagaimana Chang Xuan bisa mengetahui itu? Saat Master Taichang bertanya dari mana Chang Xuan belajar teknik itu, Iblis Loli langsung ngasih tahu kalau dialah yang ngajarin Chang Xuan. Karena tidak berani melawan seniornya itu, Taichang hanya pura-pura setuju saja, padahal dia masih ragu dengan jawaban itu. Tempat makan kini sudah dibersihkan, dan makanan sudah dihidangkan kembali. Saat melihat Iblis Loli yang sangat kelaparan,
Taichang bertanya, apa kamu tidak makan dalam waktu yang lama? Iblis Loli pun menjawab, tidak hanya waktu yang lama, tapi aku hampir mati kelaparan. Mendengar jawaban itu, Taichang mulai curiga. Kemudian dia bertanya tentang siapa nama Chang Xuan. Awalnya Mimin kira dia bakal malsuin namanya guys, tapi ternyata dia jawab jujur. Dia bilang kalau marganya itu adalah Ye dan namanya adalah Chang Xuan. Mengetahui namanya, Taichang dan Lingyan benar-benar kaget kali ini guys. Karena nama itu adalah nama tetua di sekte mereka. Nama leluhur di sekte mereka lah ya. Jadi mereka nggak percaya kalau itu adalah Chang Xuan yang asli. Mereka ngira orang itu punya nama yang kebetulan mirip aja sama namanya leluhur mereka. Iblis Loli pun ketawa waktu tahu kalau si Chang Xuan ini dikira pura-pura. Karena kesel, Chang Xuan pun langsung mukul kepala si iblis ini. Master Taichang kini terlihat marah kepada Chang Xuan karena telah berani berpura-pura menjadi pendiri sektenya. Tapi Chang Xuan hanya menanggapi itu dengan tatapan yang biasa aja. Dia bilang, kalau mau dianggap beneran ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Sang master kini mengeluarkan sebuah gulungan. Di dalam gulungan itu terdapat gambar Ye Chang Xuan. Sang master ingin menunjukkan kalau aura dan penampilan Ye Chang Xuan yang dia tahu tidak sama seperti yang dia lihat saat ini. Saat melihat itu, Iblis Loli langsung tertawa. Chang Xuan merasa kesal dan menyentil kembali kepala iblis itu sekali lagi. Chang Xuan bertanya ke Taichang, siapa yang menggambarnya? Taichang mengatakan kalau itu adalah karya dari murid sang pendiri, namanya King Ye. Chang Xuan ingat, King Ye itu adalah seorang bayi yang di kehidupan terdahulunya pernah menggambar dirinya dan Iblis Loli dalam sebuah kertas. Tapi yang mereka ingat, gambarnya tidak sebagus itu. Jadi mereka tidak percaya kalau gambar yang dikasih Taichang itu adalah gambar aslinya King Ye. Tapi Taichang masih bersikeras, bilang kalau gambar itu asli dan diwarisi turun-temurun. Dia juga menegaskan kalau orang di gambar itu sangat jauh beda dengan wajah Chang Xuan. Bahkan kini dia sampai nanya, apa tujuan orang di depannya itu mengaku sebagai Chang Xuan. Tapi karena nggak mau ambil pusing, Chang Xuan cuma bilang kalau itu namanya. Dan dia nggak bisa ngelarang Chang Xuan buat pakai namanya sendiri. Setelah itu, Chang Xuan pergi. Dia bilang kalau dia harus bergegas untuk melakukan kultivasi malam ini, di bawah bulan purnama. Karena kalau lewat, maka harus nunggu sebulan lagi untuk berkultivasi. Kali ini, si bocil akan diajari kultivasi oleh Chang Xuan. Mendengar perkataan Chang Xuan yang akan berkultivasi saat bulan purnama, Master Taichang mulai bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu harta kuali bulan, apalagi harta itu sudah lama hilang. Di puncak Yunxia, Fei Fan terlihat sedang mengadu ke ayahnya. Ini adalah Master Puncak Yunxia, namanya Liang Yixiao. Saat mendengar anaknya dapat masalah, wajahnya terlihat tersenyum. Lalu dia bergerak mendekati anaknya itu, dan langsung mencekiknya. Yixiao bilang kalau anaknya itu terlalu bodoh dengan mencoba mengganggu tamu undangan Taichang. Dan walaupun Fei Fan itu adalah anaknya, dia nggak akan segan untuk ngebunuh Fei Fan kalau dia nyari gara-gara lagi. Setelah itu, ayahnya mengajak Fei Fan untuk mencari orang yang telah diundang oleh Taichang untuk meminta maaf. Dia juga pengen lihat orang macam apa yang diundang oleh Taichang. Di sisi lain, tepatnya di puncak King Xuan, Chang Xuan dan rombongannya sedang berjalan menuju Pavilion Bulan. Namun, saat mendengar nama Pavilion Bulan, wajah Lingyan nampak sedikit murung. Tapi dia nggak mau ngasih tahu sekarang apa alasannya. Dia nyuruh Chang Xuan untuk melihat langsung saat mereka sudah tiba. Saat mereka tiba, tempat itu terlihat sudah hancur. Chang Xuan pun bertanya apa yang sudah terjadi. Lingyan menjelaskan kalau sekitar 700 tahun yang lalu, sekelompok monster menyerang Changzhou. Saat itu, sekte King Xuan masih termasuk sekte terkuat di Changzhou. Sekte mereka lah yang memimpin untuk mengusir para monster itu. Pertarungan itu berlangsung 3 tahun, yang mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Itu adalah kondisi yang sangat sulit. Pada akhirnya, sekte King Xuan menang. Tapi saat pertarungan berakhir, Master Sekte King Xuan dibunuh oleh pengkhianat. Dan monster itu hanyalah sebuah konspirasi dari banyak sekte. Setelah Master Sekte King Xuan dibunuh oleh pengkhianat, 10 sekte utama menyerang Sekte King Xuan. Untungnya, tetua King Ye punya kekuatan bertarung yang tinggi. Ia sendiri bertarung melawan 10 Master Sekte utama. Tapi saat itu, seluruh murid di Sekte King Xuan banyak yang mati dan luka parah. Sedangkan sekte lain tidak ada yang terluka parah. Kuali bulan pun dicuri. Selain itu, 12 harta penting juga telah hilang dicuri. Hanya formasi yang diukir di puncak Yunxia yang tersisa, dan King Ye menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya selama 700 tahun. Setelah Lingyan selesai bercerita, Chang Xuan mengetahui kalau ada yang mengikuti mereka. Setelah mendengar masih belum keluar, kata Chang Xuan.
Akhirnya mereka pun keluar. Itu adalah Fei Fan dan ayahnya. Mereka pun langsung mengatakan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk meminta maaf. Saat Fei Fan meminta maaf, dirinya diabaikan oleh Chang Xuan. Chang Xuan lebih memilih untuk bertanya siapa ayahnya Fei Fan kepada Ling Yan. Ling Yan pun memberitahu kalau itu adalah Master Sekte Yunxia. Dia juga bertanya, berapa lama Yi Xiao telah menjabat? Itu sekitar 600 tahun sepertinya, kata Ling Yan. Itu adalah master dari generasi yang sangat lama. Tapi Yi Xiao hanya menjawab kalau dia hanya beruntung untuk bisa menjabat selama itu. Chang Xuan meragukan itu. Karena syarat untuk bisa menjadi master di Yunxia adalah menguasai paling tidak satu teknik formasi dari diagram formasi yang tersegel. Chang Xuan pun bertanya, setelah 600 tahun berlalu, kau pasti menguasai seluruh 12 formasi kan? Tapi Liang hanya merendah. Dia bilang kalau dia baru bisa 3 formasi. Setelah itu, Liang dan Fei Fan pergi. Dan mereka juga tak lupa mengundang Chang Xuan untuk berkunjung ke Sekte Yunxia kapan-kapan. Saat mereka pergi, Chang Xuan dan Iblis Loli merasa kalau Liang ini bukanlah orang yang sederhana. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi ke Yunxia setelah ini. Kini adalah saatnya melakukan kultivasi kepada bocil ini. Mereka telah sampai di Aula Beast. Tempat ini adalah tempat di mana hewan iblis tinggal. Chang Xuan berencana untuk menggunakan darah monster itu untuk membangun kultivasi pada bocil ini. Saat Chang Xuan masuk ke dalam tempat, dia langsung dikerumuni oleh para monster yang kelaparan. Tanpa perlu berlama-lama, monster-monster itu langsung menyerang Chang Xuan karena menganggap itu adalah makanan mereka. Tapi karena Chang Xuan bukan murid biasa, dia pun bisa mengalahkan monster-monster itu hanya dengan satu tangan. Begitu juga dengan iblis ini. Walaupun badannya kecil, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Ling Yan yang menonton dari jauh sangat takjub dengan kekuatan mereka berdua. Hanya perlu waktu sebentar, semua monster itu telah dikalahkan, dan sudah dipilah juga berdasarkan tipe mereka. Setelah itu, Chang Xuan menyuruh Ling Yan untuk mengambil sebagian darah dari tiap monster. Kemudian untuk kuku dan tanduknya, Chang Xuan menyuruh Ling Yan untuk diulek saja dan dijadikan bubuk halus. Dan juga Chang Xuan ngasih tahu Ling Yan untuk manggil orang buat ngasih monster-monster itu makan. Karena kalau nggak dikasih makan, mereka nggak bakal pulih dan nggak bakal berguna lagi. Setelah itu, Chang Xuan mengeluarkan setetes darahnya. Darah itu langsung terbang mencari sesuatu. Dari perkataan Iblis Loli, Chang Xuan mencoba membuka formasi dan mengambil essence darah dari Divine Beast dari 2000 tahun lalu. Itu dilakukan karena rencana mereka adalah menggunakan darah monster sebagai kultivasi. Jadi mereka perlu menggunakan darah yang paling bagus. Dan darah dari Divine Beast ini adalah yang paling bagus gitu. Darah ini tidak akan diberikan ke bocil itu, karena tubuh kecilnya tidak akan dapat menerima essence darah itu. Tapi darah ini akan digunakan untuk meningkatkan tubuhnya si Chang Xuan. Akhirnya darah itu sampai di tempat yang dituju. Chang Xuan langsung membuka segel tempat itu. 4 buah wadah keluar. Itu adalah wadah tempat penyimpanan darah Divine Beast yang pernah dikalahkan oleh Chang Xuan pada kehidupan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Ling Yan datang memberikan darah monster yang sebelumnya telah dikumpulkan. Berikut juga dengan kuku dan tanduk monster-monster itu. Untuk kuku dan tanduk sudah ditumbuk dan disimpan dalam cincin. Selanjutnya, Chang Xuan mulai memasukkan darah monster ke dalam cincin itu. Ritual kultivasi pun dimulai. Chang Xuan memanggil bocil itu dan memasukkannya ke dalam gentong yang berisi darah monster. Di dalam gentong itu, si bocil diminta untuk bermeditasi. Saat meditasi itu berlangsung, Chang Xuan dan Ling Yan menyadari kalau ada orang yang memata-matai mereka. Dan itu adalah Tai Chang. Orang tua ini ternyata masih kepo sama Chang Xuan, guys. Dia nanya, siapa sebenarnya Chang Xuan? Kenapa dia bisa tahu semua rahasia tentang Sekte King Xuan? Tapi Chang Xuan hanya menjawab bercanda. Katamu rahasia, jadi tentunya aku tidak bisa memberitahu. Selanjutnya, Chang Xuan meminta Tai Chang untuk mengadakan konferensi Luotian. Konferensi Luotian adalah konferensi besar yang Ye Chang Xuan adakan di Changzhou 100 tahun sekali. Ronde pertama akan diisi dengan pertarungan antar murid junior tiap sekte. Dari sana, setiap sekte akan di-ranking. Ronde kedua, seluruh sekte di Changzhou akan mengikuti pertemuan untuk mendiskusikan masalah sekelompok monster yang datang seabad sekali. Tapi setelah Ye Chang Xuan menghilang, sekte King Xuan dirampok dan mengalami kemunduran selama 700 tahun lalu. Setelahnya, konferensi Luotian tidak pernah diadakan. Dengan kondisi sekte yang seperti sekarang, Tai Chang merasa pesimis. Dia berpikir tidak akan ada sekte yang mau ikut konferensi itu. Namun Chang Xuan memaksa. Dia minta Tai Chang untuk menambahkan bonus sampingan di undangan, hingga mereka bisa datang.
Misal dengan menambahkan senjata yang digunakan oleh tetua pendiri sekte King Xuan, yaitu The Heaven Execution Sword. Itu adalah pedang legendaris milik Chang Xuan. Saat mendengar itu, Tai Chang langsung terkejut. Bagaimana Chang Xuan ini bisa tahu tentang harta berharga itu? Bahkan udah sampai segitunya si Chang Xuan ini ngasih tahu tentang dirinya. Si kakek ini masih tetap aja ngira kalau orang di depannya itu adalah keturunan dari Chang Xuan. Jadi dia masih belum percaya kalau itu adalah Chang Xuan yang asli. Chang Xuan langsung nyuruh Tai Chang untuk pergi dan mengundang semua petinggi sekte untuk datang ke konferensi Luotian. Agar mereka mau datang, Chang Xuan meminta Tai Chang menyebarkan informasi tentang Heaven Execution Sword. Dari dalam istana, Liang Yixiao ternyata diam-diam memata-matai mereka menggunakan kekuatannya. Saat mendengar kalau Chang Xuan mengetahui tentang keberadaan pedang itu, ia mulai merasa kesal karena dirinya juga ingin mendapatkan pedang itu. Dia pun bertekad akan mendapatkan pedang itu walaupun Chang Xuan adalah lawannya. Di ruang istirahat Yun Xiafeng, Fei Fan terlihat sedang menjalani masa hukumannya, yaitu dilarang keluar selama 10 tahun. Tapi di hari itu, ayahnya datang menemuinya. Awalnya, ayahnya ini bilang kalau dia mau bebasin anaknya itu. Tapi ternyata, si ayahnya ini bilang kalau dia perlu darah dari anaknya untuk teknik blood pact. Kemudian ayahnya langsung mengambil jantung anaknya itu. Ayahnya juga menjelaskan kalau dialah yang telah membunuh ibunya, karena mereka berdua adalah ras yang berbeda. Jadi ibunya Fei Fan ini adalah ras manusia, sedangkan ayahnya ini adalah ras demon atau ras iblis. Sebelum sempat berkata-kata lagi, anaknya itu sudah terkapar di lantai. Selanjutnya, Liang Yixiao mulai mengaktifkan kekuatannya itu. Tujuan dia mengaktifkan teknik ini adalah untuk memalsukan kematiannya. Dengan begitu, dia bisa tersembunyi dari yang lain dan bisa berfokus untuk menghancurkan segel dari pedang legendaris itu. Sekarang, sebuah tubuh baru telah terbentuk. Selanjutnya, dia membunuh tubuh itu untuk memalsukan kematiannya. Di sisi lain, bocil ini udah mulai selesai melakukan meditasinya. Chang Xuan nyuruh Ling Yan buat ngambil air untuk membilas badan dan menyiapkan baju untuknya. Sekarang bocil itu mulai bangun dari meditasinya. Dan di saat yang bersamaan pula, terjadi perubahan pada tubuhnya. Selain itu, tingkat kultivasinya juga meningkat. Dia melewati body refinement dan langsung mencapai Profound Soul. Bahkan terdapat 4 Profound Soul dalam dirinya. Ini adalah tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Chang Xuan sekarang. Sekarang itu Chang Xuan masih berada di tingkat body refinement real. Selanjutnya, Chang Xuan meminta Ling Yan untuk memandikan bocil itu. Oh ya guys, jadi Mimin lupa ngasih tahu nama bocil ini ya. Jadi nama bocil ini adalah Xier. Ini adalah tubuh baru dari Xier. Setelah kultivator mencapai Profound Soul, akan bereaksi dengan energi Qi-nya, hingga mempengaruhi perubahan tubuh. Biasanya hanya 1, tapi tubuh Xier ini punya 4 Profound Soul yang mengakibatkan 4 perubahan. Sehingga penampilannya terlihat lebih dewasa sekarang. Setelah Ling Yan selesai mendandani Xier, sekarang mereka pergi menuju kediaman Chang Xuan. Saat melihat tubuh Xier yang sekarang, Chang Xuan dan Iblis Loli terlihat sedikit terkejut. Xier menyapa Chang Xuan sambil berlutut. Lalu ia mengajaknya bersulang. Ini sih semacam upacara penyambutan di budaya Cina. Setelah upacara itu selesai, seorang pelayan perempuan datang dengan tergesa-gesa sambil menyampaikan informasi kalau Master Yun Xia atau Liang Yixiao dan anaknya, Fei Fan, itu sudah meninggal. Dan pelayan itu bilang kalau mereka berdua meninggal karena dibunuh. Untuk memastikan itu, Chang Xuan dan rombongannya pun pergi ke puncak Yunxia. Saat sampai di Gunung Yunxia, para master dari masing-masing sekte ternyata sudah berada di sana. Di lantai kuil itu, terdapat tulisan kayak gini guys. Serahkan Heaven Execution Sword, atau akan kuhabisi seluruh sekte. Lalu, Chang Xuan mengambil setetes darah Liang untuk dicek kebenaran dan kronologinya. Dengan kekuatannya, Chang Xuan bisa melihat beberapa menit kejadian terakhir sebelum tubuh itu dibunuh. Saat konstruksi kejadian itu berjalan, terlihat memang benar tubuh Liang dibunuh oleh seseorang. Namun orang tersebut tidak terlihat jelas wajahnya. Melihat itu, Chang Xuan masih belum percaya. Ia pun mencoba untuk mencocokkan antara tubuh Fei Fan dan tubuh Liang. Dan hasilnya ternyata masih sama. Nyawa dan darah mereka sama, itu artinya tubuh tersebut memang Fei Fan dan ayahnya. Melihat Chang Xuan bisa menggunakan kekuatan konstruksi memori dan origin, para master sekte mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Chang Xuan. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Tai Chang tidak dapat menjelaskan dengan pasti, tapi setidaknya dia percaya kalau Chang Xuan ini punya hubungan dengan sekte King Xuan. Tai Chang juga mengatakan kalau Chang Xuan lah yang mengusulkan untuk mengadakan konferensi Luotian. Para master itu mulai meragukan konferensi Luotian itu, karena mereka nggak percaya kalau konferensi itu ternyata diusulkan oleh seorang bocah. Mendengar itu, Chang Xuan gak mau ngambil pusing. Dia cuma meminta para master untuk meningkatkan keamanan agar tidak terjadi kasus yang sama lagi. Karena berita tentang konferensi Luotian sudah tersebar.
Setelah itu, Chang Xuan dan rombongannya pergi. Di tengah perjalanan, Chang Xuan izin pergi ke suatu tempat. Di sana, dia mengeluarkan kekuatan untuk melihat kondisi terkini dari pedang legendarisnya itu. Saat itu, dia melihat kalau segel pedangnya sedikit demi sedikit sudah ada yang mulai membuka. Dari sana, Chang Xuan tahu kalau Liang Yixiao tidaklah mati, dan dialah yang ingin menguasai pedang itu sendiri. Tapi Chang Xuan mengatakan kalau pedang itu sudah ia palsukan, dan kekuatan yang ada di pedang itu tidaklah maksimal. Tapi tentu, pedang itu akan dia berikan kalau ada orang yang mau membantu masalah di Sekte King Xuan. Di luar Sekte King Xuan, Liang terlihat sedang memata-matai apa yang sedang terjadi di kuil. Dia melihat saat Chang Xuan berusaha mencari tahu kebenaran kematiannya menggunakan kekuatan konstruksi origin. Awalnya dia terlihat panik, tapi setelah itu wajahnya kembali optimis, karena dia tahu kalau 11 dari 12 harta Sekte King Xuan sudah dicuri. Tanpa seluruh harta tersebut, bahkan jika Chang Xuan tahu cara membuka segelnya, dia tidak akan bisa. Kemudian Liang menggunakan kekuatannya untuk memunculkan pedang Heaven Execution Sword. Dia bertekad untuk membuka segel terakhir pedang itu. Di sebuah sekte, seorang master wanita terlihat sedang bermain musik. Dan saat itu juga, seorang pelayan datang memberitahu kalau konferensi Luotian akan dilakukan lagi. Selain itu, pelayan itu juga mengatakan kalau Heaven Execution Sword akan diberikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Saat mendengar kabar itu, wanita ini memiliki pemikiran kalau Chang Xuan telah kembali. Kayaknya wanita ini tahu tentang Chang Xuan, guys. Dia pun memberitahu pelayannya kalau sektenya akan mengikuti konferensi Luotian itu. Selain sekte wanita ini, sekte lain pun juga telah mendapat kabar tentang konferensi Luotian ini, termasuk juga sekte-sekte besar seperti sekte Red Infernal Cave dan sekte Mystical Sword Sect. Di Sekte King Xuan, Chang Xuan terlihat sedang melatih para muridnya untuk dapat bertarung di konferensi Luotian nanti. Yang pertama adalah Xier. Dengan 4 Profonsol yang dimilikinya, dia dapat menahan semua serangan kuat. Selanjutnya adalah Ling Yan. Ia diajarkan untuk menggunakan 10 kekuatan rahasia pedang Shiju. Chang Xuan memberitahu kalau pedang itu tidak hanya memiliki elemen api saja, tapi juga ada elemen es, dan masih banyak lagi elemen yang lainnya. Selain itu, setiap elemen itu juga dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Dan setelah Chang Xuan memberitahu itu, Ling Yan mulai berlatih kekuatan-kekuatan tersebut. 3 hari kemudian, Ling Yan terlihat sudah mulai bisa menguasai kekuatan pedangnya itu. Chang Xuan percaya dengan ini, Ling Yan siap untuk menangani para petinggi dari setiap sekte itu. Begitu juga dengan Xier, dia sudah bisa menggunakan Ray Layer ke-6. Paling tidak di antara Grandmaster Rail, tidak ada yang bisa melakukan apapun ke Xier. Dia lumayan bisa melindungi dirinya dia sendiri. Di luar sekte King Xuan, Liang terlihat masih berusaha untuk membuka segel Heaven Execution Sword. Tapi bagi benda demonik seperti Heaven Execution Sword, kalau tak sampai melihat darah, takutnya dia akan memakan Liang. Untungnya, berita tentang konferensi Luotian ini telah menyebar. Jadi banyak dari orang-orang di seluruh sekte di Changzhou itu udah pada berjalan menuju sekte King Xuan. Jadi Liang berencana mengambil darah para anggota sekte itu untuk diserahkan kepada Heaven Execution Sword ini. Kini setiap ada anggota sekte yang sedang berjalan menuju sekte King Xuan, Liang akan menyerang mereka dan mengambil darah setiap dari mereka. Setelah semua darah itu terkumpul, ia kembali ke tempat pedang itu dan menyerahkan semua darah itu. Untuk sesaat, pedang itu dapat dijinakkan. Bahkan Liang sudah sempat memegang pedang itu. Namun saat dipegang, pedang itu ternyata tidak stabil dan kemudian lepas lagi dari genggamannya dan kembali ke tempatnya. Liang menduga itu bisa terjadi karena ada segel terlarang. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sekte King Xuan untuk membuka segel itu. Jadi untuk bisa membuka segel terlarang tersebut, Liang ini diminta oleh pedang tersebut untuk pergi ke sekte King Xuan untuk melawan semua petinggi sekte besar. Sehingga sekte King Xuan ini bisa mendapatkan kejayaannya kembali. Di sekte King Xuan, konferensi Luotian terlihat sudah akan dimulai, dan para petinggi sekte juga sudah terlihat mulai berdatangan. Tanpa pikir panjang, Taichang langsung membuka konferensi itu. Pertama, Taichang menjelaskan tentang peraturan konferensi. Tahap awal, tiap sekte akan mengeluarkan murid-muridnya untuk bertarung. Dari sana, sekte akan di-ranking. Tahap kedua, akan dilakukan diskusi tentang kepemilikan harta tertinggi dari sekte King Xuan, yaitu Heavenly Execution Sword. Mendengar itu, setiap master di sana tambah semangat. Setelah itu, konferensi Luotian resmi dimulai. Setiap sekte diminta untuk mengirim delegasinya. Selanjutnya, tahap awal dimulai. Pertarungan campuran antar sekte dilakukan. Setiap sekte mulai menyerang satu sama lain. Saat pertarungan dimulai, para petarung itu terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah sekte yang menentang sekte King Xuan, dan kubu kedua adalah sekte Jade Maiden Hall. Mereka adalah sekte yang mendukung sekte King Xuan. Jadi sekte Jade Maiden Hall ini adalah sekte dari
perempuan yang bermain musik sebelumnya. Di awal pertarungan, para murid dari sekte Jade Maiden dapat mengalahkan kubu penentang sekte King Xuan. Saat pertarungan sedang berlangsung, Chang Xuan dan rombongan baru mulai memasuki arena pertarungan. Saat melihat Chang Xuan, wanita ini mulai merasakan kalau itu benar-benar adalah Chang Xuan. Oh ya, nama wanita ini adalah Nona Qin. Dia adalah petinggi dari sekte Jade Maiden. Walaupun dia sempat merasa kalau itu benar-benar adalah Chang Xuan, tapi ketika dia melihat lebih detail, dia mulai kehilangan kepercayaannya. Karena dia menganggap itu mirip tapi tidak sama, dari penampilan maupun nafasnya. Di sisi Chang Xuan, ia nampaknya ingat dengan Nona Qin. Suara Great Sage itu dulunya dibuat oleh Chang Xuan. Oke, sekarang kita mulai ke arena pertempuran. Sekte Jade Maiden yang awalnya unggul, kini terlihat kewalahan melawan musuhnya itu. Karena itu, para anggotanya pun memilih untuk menyerah dan membiarkan ketua mereka lolos ke babak berikutnya. Pertandingan berakhir, 14 murid tersisa. Setelah itu, Tai Chang mempersilahkan murid dari sekte King Xuan untuk memasuki arena pertempuran. Sekarang, pertarungan untuk menentukan ranking sekte dimulai. Seluruh peserta kini berjumlah 16 orang. Pertarungan dilakukan berdasarkan kartu diagram pertarungan. Semuanya hanya punya satu kesempatan. Kalau kalah, maka akan dikeluarkan. Tiap ronde bisa ada 2 pertarungan bersamaan. Sekarang pertarungan dimulai. Pertarungan pertama, Ye Lingyan melawan Song Xiao dan Zhang Kuang melawan Yue Ming. Di kursi para petinggi, master dari Song Xiao bilang kalau dia hanya perlu 3 gerakan buat ngalahin murid dari sekte King Xuan. Mendengar itu, Chang Xuan langsung mengajak master itu untuk taruhan. Jika master itu menang, maka Chang Xuan akan memberikan harta yang langka dari sekte King Xuan. Di sisi lain, master ini bilang akan mempertaruhkan pedang King Feng miliknya. Namun Chang Xuan tidak tertarik dengan benda itu. Dia cuma minta master itu untuk berlutut di depan semua orang sambil berseru, "Aku salah. Aku tak seharusnya merendahkan murid King Xuan." Awalnya master ini terlihat marah, tapi akhirnya dia setuju. Pertarungan dimulai dengan Lingyan melawan Song Xiao. Song Xiao menyerang lebih dulu. Sebuah bola api berbentuk besar tercipta dari tangannya. Lingyan mulai mengeluarkan pedangnya. Dengan kekuatan es dari pedangnya itu, dia bisa mengatasi bola api tersebut. Dari kursi petinggi, masternya memberitahu untuk membunuh musuh itu dengan cepat, bahkan dengan jurus terlarang sekalipun. Song Xiao pun mengeluarkan kekuatan mematikannya. Saat muridnya itu mengeluarkan kekuatan mematikan, masternya terlihat sangat percaya diri. Namun, Chang Xuan menanggapinya dengan santai, dan meminta master itu untuk melihat ke atas. Dan benar, di atas arena pertempuran, kekuatan listrik Lingyan telah membesar juga. Kedua kekuatan itu saling beradu. Namun kekuatan Lingyan masih jauh lebih besar. Song Xiao pun terpental ke belakang karena terkena kekuatan itu. Sekarang, Song Xiao hanya punya 2 gerakan lagi untuk dikeluarkan. Kalau lebih, maka masternya akan kalah taruhan. Tapi master ini masih bisa kelihatan optimis guys. Entah itu dia terpaksa senyum atau gimana, tapi mari kita lihat saja. Berikutnya, Lingyan yang menyerang duluan. Song Xiao langsung mengeluarkan kekuatannya juga. Kekuatan itu adalah jurus bertahan dari serangan. Tapi tanpa disangka, jurus itu dapat tertembus oleh jurus pedang Qi milik Lingyan. Awalnya, Song Xiao masih bisa tertawa, tapi beberapa saat kemudian, kekuatan Lingyan mulai bereaksi pada tubuh Song Xiao sampai mulutnya mengeluarkan darah. Dan karena itu, Chang Xuan menang taruhan. Nah sekarang, baru deh, wajah master ini terlihat panik. Tapi master ini licik juga guys. Dia bilang kalau taruhannya itu nggak ada penentuan waktunya. Jadi dia akan melakukan hukuman itu nanti. Terus Chang Xuan bilang, kau harus melakukannya hari ini. Baru master itu menjawab, aku harus berterima kasih atas kesabaran biksu. Setelah pedangnya keluar, kau pikir kau masih bisa hidup? Kalian King Xuan akan masih ada? Lucu. Begitulah kata si master ini dengan percaya diri. Dia ngeremen Chang Xuan rupanya guys. Oke, pertandingan dilanjutkan. Kini adalah giliran Xier yang bertarung melawan Wu Tao. Karena belum pernah bertarung, Xier terlihat sangat gugup. Saat di arena pertarungan, Wu Tao mengasihani Xier. Dia bilang, kalau fondasinya sampai rusak, maka relnya si Xier ini juga akan hilang. Dan itu bakal bikin sakit waktu diserang. Nah, karena begitu, si Wu Tao ini ngajak Xier buat ngerubah metode kompetisinya dengan melakukan kultivasi double. Siapa yang base kultivasinya paling naik selama 3 rupa, dia akan menjadi pemenangnya. Jadi Wu Tao ini licik guys. Dia sadar kalau tingkat kultivasinya dia tuh lebih tinggi daripada Xier. Makanya dia minta pakai metode itu. Karena Xier ini masih polos banget ya. Jadi ya dia iya-iyain aja omongannya si Wu Tao itu. Tapi sepolos-polosnya Xier, dia masih optimis untuk bisa menang. Karena bicaranya dirasa sudah cukup, Wu Tao mulai melangkah maju. Tapi baru 1 langkah dia maju dari tempatnya, dia udah langsung kena jurus formasinya si Xier. Formasi itu ternyata udah dipasang oleh Xier dari awal. Jadi dia cuma nunggu si Wu Tao ini untuk pergi ke sana. Di dalam arena itu, terdapat 13 formasi yang dikeluarkan oleh Xier.
tapi musuhnya tidak bisa merasakan satupun formasi itu. Karena formasi itu, kini tubuh Wu Tao sama sekali tidak bisa digerakkan. Selanjutnya, Xier mulai mengeluarkan seluruh hewan iblis yang berada dalam formasinya itu. Dan hanya dengan satu serangan, Wu Tao kini telah kalah. Saking polosnya, Xier ini nggak tahu kalau dia udah menang. Sampai-sampai si Ling Yan harus manggil dia turun. Bahkan dia nanya, "Kak Ling Yan, apa pertarungannya selesai? Tapi kenapa beda banget dari bayanganku ya? Aku bahkan belum mulai." Anjir, ini sih OP banget guys. Orang-orang yang ada di sana mulai terlihat gregetan. Mereka nggak nyangka dengan umur yang masih muda dan tingkat kultivasi yang masih terbilang awal, anak itu bisa ngalahin orang sekuat Wu Tao yang punya tingkat kultivasi di atasnya. Di pintu gerbang masuk sekte King Xuan, Liang terlihat sedang berdiri bersama pedang legendaris itu. Jadi pedang itu memerintahkan Liang untuk membantu King Xuan mengembalikan reputasinya seperti semula. Dengan begitu, segel pedangnya baru bisa dibuka. Caranya adalah dengan membunuh master di 5 sekte besar yang sedang berkumpul sekarang. Kalau kalian tanya kenapa pedang ini bisa sampai ngasih misi kayak gitu, yaps, itu karena perintah dari Chang Xuan. Jadi Chang Xuan ini pengen banget biar sekte King Xuan ini balik lagi kejayaannya. Tapi dia terlalu males buat bereaksi sendiri. Jadi dia manfaatin si Liang ini deh buat ngewujudin harapannya itu. Agar tidak diketahui identitasnya, Liang menggunakan topeng wajah Chang Xuan untuk masuk ke sekte King Xuan. Saat topeng itu digunakan, kini wajahnya sudah menjadi wajah Chang Xuan. Di dalam, pertandingan dilanjutkan dengan Ye Xier melawan Zhang Yang. Mereka berdua kini sudah berada di arena pertempuran dan siap untuk bertarung. Zhang Yang ini adalah pengguna hewan iblis. Dia menyerang dengan menggunakan 300 monster secara bersamaan. Salah satu monster itu menginjak formasi yang telah dibuat Xier. Melihat itu, Xier langsung mengeluarkan Divine Beast miliknya. Dan hanya dengan satu serangan, Xier dapat membunuh semua monster iblis yang dikeluarkan oleh Zhang Yang. Karena Zhang merasa serangannya sudah sangat maksimal, dia pun tak mau membuang-buang tenaga lagi. Dia mengaku kalah dan mundur dari pertandingan. "Ah, sudah selesai. Aku kira makhluk kecil barusan cuma pemanasan," kata Xier. Mendengar itu, Zhang terlihat sedikit kesal. Namun dia tidak mau melanjutkan. Dia sadar kalau orang di depannya lebih kuat darinya. Dia pun memilih untuk mundur. Setelah itu, karena Chang Xuan merasa generasi sekarang lemah, ia pun meminta untuk mengubah cara pertandingan pada konferensi itu. Dia meminta semua murid yang tersisa untuk maju bersamaan melawan Xier. Tujuannya adalah untuk membuktikan kalau King Xuan adalah yang nomor 1 di Changzhou. 5 sekte besar seharusnya mundur. Berbeda dari sebelumnya, kini Xier terlihat sudah lebih berani berkat diberikan nasihat oleh Ling Yan. Kini, semua petarung sudah ada di arena pertarungan. Saat Tai Chang memulai pertandingan, mereka semua langsung bergerak menyerang. Xier rupanya tidak hanya bisa teknik formasi, dia terlihat bisa menghindari setiap serangan dengan gerakan yang lincah. Setelah itu, dia membuka teknik formasinya. Dalam sekejap, semua musuh masuk ke dalam formasi itu. Saat mereka mencoba kabur ke udara, tubuh mereka langsung ditarik ke bawah dengan keras. Formasi itu kini berbentuk kubus. Tidak ada orang yang dapat keluar dari formasi itu. Dalam kubus itu, Xier terlihat terbang di udara. Musuh-musuhnya langsung menyerang secara bersamaan. Dan itu ternyata adalah pancingan. Saat mereka mendekat, Xier langsung menyerang mereka hingga membuat mereka jatuh ke bawah lagi. Tapi belum sampai di bawah, Xier memutar kubus itu berulang kali sampai musuhnya kalah telak. Orang-orang mulai memasang wajah geram. Mereka tidak menyangka kalau sekte King Xuan masih punya jurus seperti itu. Karena musuhnya tidak dapat menyerang lagi, Tai Chang mengumumkan kalau pemenangnya adalah Xier. Berkat pertandingan itu, sekte King Xuan mendapat posisi pertama di rankingan sekte. Oke, tahap awal konferensi sekarang sudah selesai. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu adalah menentukan siapa yang berhak mendapatkan Heavenly Execution Sword. Tapi sebelum itu, Chang Xuan meminta para undangan untuk bersabar, karena ada satu orang lagi yang belum datang untuk berebut pedang itu. Chang Xuan juga bilang kalau dia tidak datang, maka para petinggi sekte yang ada di sana tidak akan bisa melihat Heavenly Execution Sword, karena pedangnya itu ada di tangannya. Yap, orang yang dimaksud itu adalah Liang Yixiao. Chang Xuan juga bilang kalau tujuannya dia ke sana adalah untuk membunuh para petinggi sekte itu. Dan mendengar itu, para petinggi mulai terlihat sinis. Dan Nona Qin mulai mengira kalau Chang Xuan akan benar-benar ada di sana. Beberapa saat kemudian, Liang datang dengan menggunakan wajah Chang Xuan. Saat melihat dia, para petinggi 5 sekte besar terkejut. Mereka tidak menyangka kalau dia kembali. Bahkan, Master Tai Chang pun percaya kalau itu benar-benar Chang Xuan. Tapi di sisi lain, Iblis Loli tertawa terbahak-bahak melihat wajah Chang Xuan ditiru seperti itu. Di tengah arena pertandingan, Liang Yixiao mulai menantang semua petinggi sekte untuk bertarung sambil menghunuskan pedang Heavenly Execution Sword-nya. Jadi walaupun segelnya belum kebuka semua, pedang itu tetap bisa dipakai sama si Liang ini guys. Tapi ya kekuatannya nggak bisa sampai maksimal. Wajah para petinggi sekte sekarang terlihat panik. Mereka ragu bisa mengalahkan orang yang mereka anggap orang terkuat di seluruh sekte. Tapi Master berbaju merah ini nampak tak takut.
Dia langsung turun dari tempatnya menuju arena pertandingan. Dia menganggap kalau Chang Xuan sekarang itu udah tua dan umurnya juga udah 2000 tahun lebih. Jadi pastinya kekuatannya udah berkurang banyak begitu. Oke guys, mulai dari sini, Mimin bakal nyebut si Liang Yixiao ini sebagai Chang Xuan palsu, oke? Biar nggak bingung gitu. Tanpa pikir panjang, Master ini langsung menantang Chang Xuan palsu ini untuk bertanding. Ketika Chang Xuan palsu ini mulai mengeluarkan kekuatannya, si Master terlihat panik. Tapi dia nggak kabur guys. Dia ikut ngeluarin kekuatannya juga. Dan pertarungan pun dimulai. Sebuah bola api besar dikeluarkan. Tapi Chang Xuan palsu ini hanya menanggapinya dengan tersenyum. Dia tahu itu cuma kekuatan untuk menghalangi penglihatannya saja. Sebenarnya tubuh asli Master itu ada di belakang. Tapi Chang Xuan palsu itu udah mengetahuinya. Dia pun bisa menahan serangan itu. Selanjutnya serangan semburan api dikeluarkan. Setelah itu, Master ini melayang di udara. Namun serangan itu masih belum mempan juga. Chang Xuan palsu ini masih bisa berdiri. Serangan pamungkas akhirnya dikeluarkan. Itu adalah sebuah segitiga api yang sangat besar. Para Master menganggap serangan itu sangat kuat dan hebat, selain Master yang ini. Dia menganggap serangan itu masih makan waktu yang lama, jadi menurut dia, serangan itu masih bisa dihindari. Tapi Master berbaju merah ini terlihat sangat optimis kalau serangannya berhasil. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah tangan memegang pundaknya. Itu adalah tangan dari Chang Xuan palsu. Dia dapat menghindar dari serangan segitiga api itu dan berteleportasi ke udara. Selanjutnya, Chang Xuan palsu ini menyerang Master berbaju merah dengan sangat kuat. Dan kini Master itu telah kalah. Setelah itu, Chang Xuan palsu ini nanya, inikah kekuatan salah satu dari 5 sekte utama di Changzhou sekarang? Jangan-jangan kalian selemah dia. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana langsung marah. Begitu juga para petinggi. Tanpa menunggu lama, mereka semua langsung turun secara bersamaan untuk menyerang Chang Xuan palsu itu. Kekuatan maksimal mereka keluarkan secara bersamaan. Chang Xuan palsu ini pun kemudian mengeluarkan Heavenly Execution Sword-nya. Walaupun kekuatan pedang ini belum maksimal, tapi hanya dengan satu tebasan saja, pedang ini dapat membelah monster yang ada di depan sekaligus para petinggi itu. Berikutnya, Master terakhir dari 5 sekte besar di Changzhou turun ke arena pertempuran. Dia adalah Master dari sekte Mystical Sword. Dia bertekad ingin memiliki pedang itu dengan cara apapun. Dengan kecepatan super, dia langsung melesat menyerang Chang Xuan palsu itu. Dua pedang beradu sekarang. Saat melawan Heavenly Execution Sword, pedang Master ini rusak. Tapi itu tidak masalah. Dia masih punya pedang lainnya. Pedang berikutnya pun patah. Tapi dia masih ada pedang lagi. Setiap pedang yang dia gunakan hancur satu persatu oleh Heavenly Execution Sword itu. Tapi Master itu masih tetap bisa ngeluarin pedangnya. Sampai akhirnya, dia ngeluarin pedang ke 1999. Ini adalah serangan pamungkas. Walaupun Chang Xuan palsu ini dapat menahan serangannya, tapi efek serangannya masih tetap ia rasakan. Serangannya masih berlanjut. Serangan ini adalah serangan ratusan tebasan. Seluruh pedang dari seluruh penjuru dia kumpulkan menjadi satu. Kemudian pedang-pedang itu dikeluarkan bersamaan ke arah Chang Xuan palsu. Untuk melawan serangan itu, Chang Xuan palsu ini mengeluarkan kekuatan iblisnya. Ledakan besar pun terjadi dan hasilnya adalah Master ini harus rela kehilangan tangan kanannya dan dia kalah. Selanjutnya, Chang Xuan palsu ini bertanya, sekarang tak ada yang mau mengambil pedang di tanganku kan? Mendengar itu, Nona Qin mengatakan kalau dia tak tertarik dengan pedang itu. Tapi dia bertanya, siapa kau menyamar sebagai Ye Chang Xuan? Nah, di sini nih, akhirnya Liang mulai panik. Dia tidak menyangka kalau Nona Qin tahu kalau dia bukanlah Ye Chang Xuan. Ia pun akhirnya menjelaskan kalau dia itu adalah istrinya Ye Chang Xuan. Jadi Nona Qin ini bilang kalau dia itu adalah istrinya Ye Chang Xuan. Nah, inilah juga yang menjadi alasan kenapa sektenya Nona Qin ini berpihak pada sekte King Xuan. Karena memang dia itu adalah istrinya dari Ye Chang Xuan. 1000 tahun lalu, dia berada di Red Dust Immortal. Dia nunggu Chang Xuan selama 1000 tahun. Dan dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia ke Immortal King Realm, membuka paksa gerbang Immortal, lalu naik ke Upper Realm, dan mencari Chang Xuan. 700 tahun lalu, dia mendengar berita tentang Chang Xuan di Upper Realm, dan mendengar daftar Tong Tian. Lalu berita lainnya adalah, sekte King Xuan ada dalam masalah. Maka dari itu, dia balik lagi dan berniat untuk menyelamatkan sekte King Xuan, karena sekte King Xuan ini adalah sektenya Chang Xuan. Sayangnya, dia terlambat, karena hampir seluruh King Xuan telah dilibas habis. Tapi ada hal aneh yang terjadi. 5 sekte besar ingin menghancurkan King Xuan. Saat itu, dia tahu ada yang merencanakan sesuatu pada King Xuan. Jadi dia menunggu untuk menyaksikan apa yang si pelaku itu akan lakukan. Ternyata setelah menunggu 700 tahun, dia tahu kalau Liang Yixiao adalah pembunuh di balik kejadian itu. Karena dia butuh Heavenly Execution Sword, ia bersembunyi selama 700 tahun dan akhirnya berhasil membuka segel pedang itu. Tapi tak disangka, masih ada penghalang pada pedang itu. Jika mau digunakan, Liang harus datang ke King Xuan dan mengalahkan semua petinggi sekte untuk mengembalikan kejayaan sekte King Xuan. Karena sudah terpojok, akhirnya Liang pun membuka jati diri.
yaitu sebagai demon atau iblis. Ternyata, Liang Yixiao ini adalah masternya sekte iblis. 2500 tahun lalu, Chang Xuan berhasil mengalahkan Master Demon. Kali ini, Nona Qin tidak mau kalah. Dia bertekad bisa membunuh Master Demon yang ada di depannya ini. Kini, Liang terlihat sudah berubah wujud. Dengan kecepatan tinggi, ia berlari menyerang Nona Qin. Tapi saat dia sudah dekat, Chang Xuan yang asli langsung menghadang serangan itu dengan dua jarinya. Bagaimana kau bisa menghentikannya dengan satu tangan? Liang akhirnya mundur, sambil bertanya, siapa kau? Setelah itu, Chang Xuan melihat ke arah Nona Qin sambil memegang kepalanya. Apa ini kamu? Iya, aku pulang. Nona Qin langsung memeluk Chang Xuan. Saat melihat itu, iblis loli terlihat cemburu. Nona Qin bertanya, siapa boneka itu? Jangan bilang kau menikah dan punya anak. Chang Xuan pun menjelaskan kalau itu adalah Tang Yuyu. Nona Qin akhirnya ingat dengan Tang Yuyu. Selanjutnya, pertarungan antara Chang Xuan dan Liang Yixiao dimulai. Saat Chang Xuan memperkenalkan diri, Liang ingat kalau dia adalah yang membunuh saudaranya di masa lalu. Dengan dendam yang sangat membara, Liang langsung mengeluarkan kekuatan terlarangnya untuk melawan Chang Xuan. Pada gerakan pertama, serangan itu dapat dihindari oleh Chang Xuan. Di serangan kedua, Chang Xuan hanya perlu menggunakan satu tangannya untuk menepis serangan pedang milik Liang. Tapi, Liang tetap kembali menyerang dan Chang Xuan masih belum dapat ia kenai serangan. Sampai akhirnya Liang ini kesal, dan dia ngumpulin tenaga ratusan juta demon yang ada di seluruh penjuru dunia. Merasakan jika masternya sedang dalam masalah, setiap iblis mulai pergi ke tempat masternya. Dengan semua kekuatan iblis itu, Liang dengan pesat langsung naik ke puncak Immortal Realm. Padahal awalnya dia cuma berada di Red Dust Immortal. Kenaikan tingkat kultivasi yang dia alami membuat tubuhnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Saat melihat itu, Nona Qin menjadi khawatir dengan Chang Xuan. Tapi Tang Yuyu bilang, jangan nambah masalah, percayalah dengan suamiku. Mendengar kata suami dari Tang Yuyu, Nona Qin merasa kesal. Di sisi lain, Chang Xuan bilang kalau di matanya, Liang ini masih tetap lemah. Mendengar itu, Liang mulai terlihat marah dan mulai mempersiapkan serangan yang sangat besar. Melihat itu, Chang Xuan juga nampak mulai serius. Serangan itu akhirnya dikeluarkan oleh Liang. Begitu juga dengan Chang Xuan. Untuk melawan serangan itu, sebuah raksasa dibuat dengan kekuatannya. Raksasa itu melawan serangan Liang dengan kekuatannya. Saat kedua serangan itu beradu, Liang terlihat berpindah tempat dengan sebuah portal. Ternyata dia berpindah ke belakang Chang Xuan. Namun usaha itu gagal. Chang Xuan sudah menduganya dan dengan santai dia bisa menahan serangan pedang milik Liang. Waktunya pertarungan selesai. Chang Xuan kini mengeluarkan pukulannya. Pukulan itu sangat keras, sampai-sampai dapat membuat Liang terpental jauh hingga menabrak tembok arena dengan keras. Setelah pertarungan itu selesai, Chang Xuan mengumpulkan semua harta yang dimiliki oleh sekte King Xuan di tengah kuil. Ia berpesan pada semua petinggi sekte untuk menggunakan barang-barang itu, dan jangan hanya disimpan saja. Setelah itu, ia dan rombongan pergi meninggalkan sekte King Xuan. Saat dia pergi, para petinggi itu terlihat sangat sedih. Namun Chang Xuan mengatakan, bergantunglah pada diri sendiri, jangan berharap diselamatkan terus, dan akhirnya dia menghilang.